Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazimulana. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi chapter 2 yang telah saya kerjakan bersama kelompok saya. Di sini saya pertama akan menjelaskan dulu mengenai barrier. Ya, jadi kalau misalkan kita merujuk kepada buku yang telah diberikan, jadi di sini ada yang namanya barrier. Jadi barrier itu adalah sebuah kelas. Jadi kalau dalam Python itu class barrier ini akan sangat membantu ketika kita ingin melakukan sinkronisasi thread. Jadi barrier ini bisa, dengan adanya barrier ini kita bisa membuat beberapa thread yang awalnya itu mereka berjalannya masing-masing. Maksudnya masing-masing di sini mereka akan ada yang akan berjalan terlebih dahulu dan ada yang berjalan lebih lambat daripada yang pertama berjalan. Kemudian ketika mereka menyentuh barrier ini, maka semuanya akan dibuat berhenti dulu dan mereka akan saling menunggu satu sama lain dalam jangka waktu tertentu. Ketika semua thread-nya itu sudah berada di dalam barrier, barulah mereka akan dilanjutkan berjalan secara bersamaan kembali. Oke, kalau misalkan kita melihat contoh yang di buku, dia itu menggunakan dua buah, di sini ada dua buah function ya. Pertama runner, kemudian main. Nah, kalau misalkan yang contoh ini dia itu dia membuat seperti perlombaan lari gitu. Jadi ketika ini dijalankan, perlombaan dimulai dan akan dilihat siapa yang akan selesai paling pertama. Itu. Kemudian di sini saya membuat sebuah function barrier sendiri. Nah, di sini namanya function menunggu barrier dengan parameter name dan juga waktu tidur. Nah, di sini ada looping for in dengan range-nya tergantung variabel pengulangan yang di sini yang telah ditentukan. Kemudian dia akan ngeprint pada saat pertama dia akan ngeprint dulu mulai bergeraknya pada waktu kapan. Terus di sleep ya, di sleep dulu selama waktu tidur yang telah ditentukan juga pada saat membuat thread-nya, kemudian di print lagi ketika sudah sleep-nya udah selesai, dia akan dibuat menunggu lagi di dalam barrier. Ya, itu kan ada function barrier wait. Jadi semua thread nanti akan dikumpulkan dulu ya. Karena di sini ada dua thread, maka kalau misalkan kedua threadnya udah berkumpul, nanti baru akan dieksekusi lagi, dilanjutkan lagi eksekusinya. Baik, langsung saja kita coba running dulu ya. Nah, ini kalau yang ini yang hasil dari yang contoh ya. Kemudian ini untuk yang telah saya buat di sini ya, dapat dilihat tadi awalnya itu kan bersamaan nih. Mereka mulainya nih. Kemudian habis itu yang baru udah menunggu di barrier karena dia di sini udah di set ya, dia itu tidurnya cuma 1 detik, sedangkan kalau yang baru lagi itu 10 detik. Nah, setelah itu baru lagi menunggu tuh, dia menunggu. Di sini bisa dilihat waktunya baru itu dia sudah menunggu sejak, jadi mereka beda kurang lebih 0,3 detik ya lamanya. Kemudian nanti pada akhirnya ketika ini kan di looping 2 kali dulu. Jadi proses ini diulangi sebanyak 2 kali. Nah, kalau misalkan udah baru ini yang terakhir. Nah, terakhir kan di sini nih selesai. Jadi pada akhirnya di sini pada akhirnya yang paling terakhir selesai itu sih yang baru ya. Oke. Selanjutnya kita akan berpindah ke condition. Jadi untuk condition sendiri di sini ada contoh juga yang telah diberikan dari buku. Dia menggunakan consumer dan juga producer. Tapi di sini saya membuat kelas baru yaitu pelanggan dan juga produsen roti. Oke, tapi sebelumnya ini maksud dari condition di sini. Jadi di sini akan ditunjukkan seperti
sama seperti proses sinkronisasi kembali. Jadi akan ditunjukkan bagaimana kalau misalkan di barrier tadi itu si thread-nya itu akan dibuat menunggu thread yang lain ya. Jadi kalau misalkan ada 5, jadi akan menunggu 5-5-nya itu di dalam barrier. Kalau misalkan di condition, thread itu akan menunggu thread yang lain dengan kondisi tertentu. Jadi kalau misalkan ada suatu kondisi yang telah dipenuhi, maka thread yang satu itu bakal bisa berjalan gitu. Jadi dia akan bergantung dengan pemenuhan kondisi lebih tepatnya. Nah, di sini saya udah membuat nih yang pertama ada kelas pelanggan. Kemudian di dalamnya ada initnya ya, tentu saja ya. Terus di sini ada function beli. Nah, di dalam function beli ini udah ada with condition. Jadi kalau misalkan kondisinya terpenuhi, baru bisa dijalankan yang di dalam function beli ini. Condition itu ini ya. Dia ngambil dari trading lagi, dari kelas trading. Oke, jadi apa yang akan terjadi kalau misalkan kondisinya terpenuhi? Jadi kalau misal kondisinya kan di sini udah ditetapkan nih. Kalau panjang itemsnya, ini kan itemsnya ceritanya 0. Jadi kalau panjang itemsnya itu lebih besar dari 5 dan juga lebih kecil dari 10, berarti antara 5 sampai 10 lah si panjang itemsnya itu, maka dia nggak bisa beli pelanggannya. Ya saya buat di sini seperti itu. Jadi kalau misalkan length-nya antara 5 sampai 10 itu nggak bisa beli. Tapi kalau misalkan dia 1 sampai 4 atau 11 ke atas itu dia akan bisa. Nah, udah kalau misalnya itu tidak kalau misalnya memang dia tidak ada yang bisa dibeli, maka dia akan wait. Ya, dia akan dibuat menunggu. Nah, ketika dia menunggu, maka dia akan menjalankan function membuat ini. Nah, sama saja dengan yang pertama tadi, yang pelanggan tadi, dia juga saya berikan kondisi. Jadi kalau misalkan panjang dari si items atau variable items yang ini, panjangnya itu sama dengan 15, nanti dia akan memberikan informasi roti diproduksinya berhenti gitu. Terus jadi dibuat menunggu lagi. Nah, pada saat dia menunggu inilah nanti akan ditambahkan gitu kan, pas di wait dia juga akan ditambahkan ini append ya. Jadi si items tadi akan di append alias ditambahkan, terus dikasih info lagi, kemudian conditionnya di notify. Nah, ketika notify itu dia akan otomatis langsung sini lagi ngabarin ke sini. Jadi dengan notify ini juga sebenarnya ada sinkronisasi kembali sih. Jadi si itemsnya ini, nilai dari itemsnya ini baik di kelas pelanggan ataupun di kelas produsen roti juga bisa dideteksi. Nah, ini saya mendefinisikan variabel produsen dan juga konsumen. Produsen itu untuk yang roti, produsen roti, dan konsumen itu untuk pelanggannya. Baik, kita coba running lagi. Nah, di sini yang percobaan sendiri aja. Nah, di sini kan di sini saya membuat awalnya itu dilakukan produksi terlebih dahulu. Jadi yang dijalankan dulu yang produsen roti. Ya, totalnya 1, 2, 3, beli roti 1. Nah, tuh. Tapi ini kan yang dilihat ini dia itu adalah panjang itemsnya ya. Yang dilihat itu adalah panjang dari si itemsnya sendiri. Nah, kalau misalkan sudah selesai, nah, udah paling pada akhirnya itu dia akan bernilai 0 sih harusnya. Oke, kita langsung lanjutkan lagi. Ini untuk yang condition udah selesai, kita langsung ke my thread class. Jadi kalau misalkan yang my thread class ini sebenarnya kalau misalkan dari bukunya itu di sini kita dikasih lihat bagaimana membuat sebuah kelas. Jadi sebuah kelas pertama yang mana kelas itu nantinya bisa kita gunakan untuk memproduksi thread sebanyak yang kita inginkan gitu. Karena di sini dia membuat sebuah kelas ya turunan dari thread. Nah, jadi saya di sini juga membuat sebuah kelas baru namanya produksi thread yang merupakan turunan dari thread ya.
Tapi di sini saya mau menambahkan beberapa parameter tambahan di initnya seperti nama, seperti umur, asal, dan mulai eksekusi. Nah, di sini saya setelah itu didefinisikan ya self dot nama, umur, asal, dan juga mulai eksekusi. Nah, setelah itu saya membuat satu buah function lagi, function run di sini. Jadi dalam function run ini akan di print. Jadi tadi namanya siapa, terus umurnya berapa, asalnya dari mana gitu, dan ini proses eksekusinya dimulai dari kapan. Setelah itu nanti akan ada jeda dan dibuat jedanya itu dia antara 1 sampai 10 ya, random integer antara 1 sampai 10. Kalau sudah selesai maka akan di print lagi bahwa itu sudah selesai. Nah, kita coba running ya. Kalau misalkan kita running sekarang, sebentar. Nah, kenapa dia kan di sini kita nggak kasih ini ya, kasih apa kayak waktu jeda per eksekusi per startnya ini gitu. Jadi dia secara otomatis langsung nih semua. Nah, tapi pas udah yang bagian selesainya itu dia butuh waktu sih sebenarnya, makan waktu juga tuh. Nggak langsung selesai kalau misalkan yang selesainya, karena di sini kita kasih jeda nih. Ini ada time slipnya nih, dikasih jeda berapa lama gitu. Tapi di sini jedanya cuma kisarannya itu 1 sampai 10 detik ya. Kalau misalkan yang saya buat tuh seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita ke semafor. Jadi semafor ini kurang lebih dia juga sebenarnya buat sinkronisasi sih, lebih lebih ke arah sinkronisasi dari si antar threadnya gitu. Jadi jadi variabel globalnya itu dari thread satu sampai thread A, thread B, thread C itu semuanya bisa saling dipakai gitu. Jadi kayak shared memory gitu atau shared data. Jadi mereka saling berbagi data, dan setiap thread itu masing-masing data yang dibagikan itu bisa diakses. Nah, itu maka dari itu kita bisa menggunakan semafor di sini. Oke, di sini kalau misalkan kita lihat dia langsung di sini saya ya. Di sini saya mendefinisikan variabel semafor. Ya soalnya kalau misalkan yang semafor di sini dia akan melihat nilai dari ini semafornya berapa gitu. Terus antrean. Di sini saya buat dua buah function. Di sini ada 3 buah function ya. Jadi yang pertama itu ada function pelanggan dan dokter hewan. Kalau pelanggan ini dia melakukan antrean ya. Nanti kalau misalkan udah di print nih, infonya udah di print, dia akan minta akses gitu, semacam minta akses dulu ke semafornya buat ngakses variabel global yang ada di thread yang satu. Nah, kalau misalnya si semafornya itu nilainya 0 kayak ini, maka dia akan di skip dan langsung lari ke sini. Nah, kalau yang function dokter hewan ini, dia itu akan di-sleep dulu selama kurang lebih 3 detik. Nah, kemudian antriannya akan dikeluarkan nih. Nomor antriannya akan dikeluarkan secara acak dari angka mulai dari 0 sampai 1000 lah. Kemudian setelah itu, kalau misalnya sudah, nanti akan di-print hasil dari nomor antrian yang keluar itu berapa, terus di semafor release. Semafor release itu berarti, ini kan tadi sebenarnya semafornya itu nilainya udah eh, ditambahin 1 di sini. Jadi nilainya 1. Nah, setelah itu dirilis. Jadi nilainya itu kembali 0 lagi. Setelah itu, jadi nanti dengan begitu pas di acquire nanti di sini akan antrean yang ini yang tadinya nilainya itu didapatkan dari function dokter hewan, nanti juga bisa diakses di sini di pelanggan. Nah, di sini untuk mainnya ini berarti ini yang dijalankan ya, yang mainnya. Jadi dibuatin looping 1 kali aja. Dan di sini dibuat thread dari pelanggan dan juga dokter hewan gitu. Kalau kita run, nah ini hanya 1 kali ya.
Jadi pertama kan di sini kan kita buat si nilai ini 0. Nah, jadi dia langsung ke eksekusi pelanggan sedang antre. Tapi karena nilai dari 0, sedangkan dia mau acquire, jadi dia langsung mengarah ke yang kedua, alias T2-nya gitu. Terus dia langsung ke sini mengeksekusi time sleep. Tadi ada jeda kurang lebih 3 detik, kemudian mendapatkan nilai berapa gitu yang antara 0 sampai 1000 dapatnya 61. Setelah itu setelah itu dirilis ya. Si semafornya dirilis. Jadi dirilis dan nilai dari semafor tadi increment jadi ditambah 1. Kemudian print berpindah baru kembali lagi ke sini menggunakan yang acquire. Jadi kalau misalkan dia 0 dia diblok dulu, habis itu dia nunggu yang function ini jalan. Kalau misalkan udah dapet semafornya nambah jadi 1, dia balik lagi ke sini tapi semafornya otomatis dijadiin 0, terus akan di print yang ini baris yang 17 ini dan selesai. Karena di sini saya membuat loopingnya itu hanya sekali. Karena kalau misalkan kita tambah lagi bisa sih, tapi dia akan jadi jauh lebih lama lagi. Oke, selanjutnya ada thread definition. Jadi di sini kalau misalkan yang dari contoh itu dia membuat sebuah function namanya myfunc dengan parameter thread number. Nah, di sini saya juga membuat parameternya thread number, tapi di sini functionnya namanya new func. Terus di sini saya kasih tambahan lagi. Kalau misalkan yang sebelumnya itu dia itu yang sebelumnya sebentar. Nah, kalau sebelumnya itu dia hanya loopingnya sebanyak 10 kali. Di sini saya membuat loopingnya sebanyak 20 kali dan ada tambahan lagi. Tambahannya yakni yang akan ditampilkan itu hanya yang kelipatan 5. Nah, kalau misalkan yang sebelumnya kan dia akan nampilin semuanya tuh semua. Pokoknya dari 1 sampai 20 semuanya bakal ditampilin. Maaf 0 sampai 20, 0 sampai 20 semuanya akan ditampilin. Kalau misalkan yang ini hanya yang berkelipatan 5. Jadi kalau misalkan 1 sampai 20 itu yang kelipatan 5 harusnya 4. Berarti yang ditampilkan itu seharusnya ada 4 ya. Oke, kita coba running dulu. Nah, ini udah muncul. Nih, saya running lagi. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Jadi yang akan ditampilkan itu jumlahnya sesuai dengan yang tadi udah ditentukan. Jadi kalau dia itu kelipatan dari 5, maka akan ditampilin. Sedangkan di sini kan kalau 1 sampai 20 itu kan kelipatan 5 itu cuma ada 4 ya. Nah, di sini dia juga nampilinnya 4, tapi dia tuh kan mulainya dari indeks 0 sih ya. Jadi yang tampilin adalah 0, 5, 10 dan juga 15. Jumlahnya ada 4 ya. Oke, saya rasa untuk presentasi materi juga praktikum secara langsung untuk chapter 2 ini hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.